Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin Babus Sabr. Dan di situ ada disertakan sama penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan as-sabr. Silakan Pak Dedi baca dalil yang pertama. Qala Allah Ta'ala, kuat ya, agak kuat biar kedengaran. Dari sini. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wa qala ta'ala, artinya ada di situ. hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah, yakfi satu. Kemudian Pak Sukin, wa qala ta'ala wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wa naqsin minal amwali wal anfus wassamarat wa basyiris sabirin. Artinya ada. Dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Al-Baqarah ayat 155. Nah, Abu Usama, wa qala ta'ala, wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. nah, Asy-Syura. artinya Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat ke-10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Taib, ahsan. Wasil, silakan Pak. Surah berikutnya, dalilnya. Itu pakai buku itu bisa, Pak. Ista'inu. Ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Nah, Al-Baqarah 153. iya. Yang bersabarlah, yang dicukupkan, Bukan minta tolonglah kepada Allah. Mintalah pertolongan. Yang berikutnya, terjemahan yang berikut. mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah ada di situ. Allah berfirman surat Muhammad. Belum. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Tafadhal Pak.
selanjutnya dalil yang berikutnya wala nabluwannakum hatta ta'lamal mujahidina minkum was-sabirin. artinya Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Baik, ahsan. Jadi ini ada berapa dalil? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang disebutkan oleh al-muallif atau penulis tentang urgensi daripada sabar. Untuk Jumat aja. Ini beberapa dalil jamaah sekalian yang menandakan bahwa sabar itu sangatlah penting. Ya, apa makna sabar? Secara bahasa, as-sabru fil lughah al-habsu. Sabar itu dalam makna bahasanya itu adalah menahan diri. Sabar secara bahasa artinya adalah menahan diri. Secara istilah syar'i, sabar itu maksudnya menahan diri dari 3 perkara. Ya, menahan diri dari 3 perkara. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sabru ala ta'atillah. Hadal awal, itu yang pertama. As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk mewaspadai keharaman. Ya, atau sabar dalam menghindari perbuatan-perbuatan haram. As-sabru an maharimillah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sabar atas ketetapan takdir yang menyakitkan. Ya, sabar atas ketetapan takdir yang menyakitkan. Jadi 3 ini jamaah sekalian. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan salat, qiraatul Quran, ketika kita hadir di majelis ilmu, itu kan ibadah. Kita harus sabar. Ya, kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan. Kalau tidak sabar-sabar kita dalam beribadah, ini berat. Kalau tidak sabar, tidak telaten kita untuk hadir berjamaah sholat subuh di masjid, ini kan lumayan berat juga perjuangannya. Maka kita perlu sabar dalam ketaatan. Seorang wanita, kalau dia tidak sabar-sabar dalam memakai hijab menutup aurat, ini juga berat. Jadi sabar dalam ketaatan, Masya Allah, ini sangat perlu. Juga sabar untuk mewaspadai yang haram. Sabar untuk menghindarkan diri dari maharimillah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga butuh perjuangan ekstra. Ketika kita melihat misalnya sesuatu yang mungkar atau seorang yang mengumbar aurat, kita bersabar untuk menjauhinya atau sekedar untuk menundukkan pandangan kita. Ketika misalnya kita buka handphone, ada tawaran kredit riba dengan bunga 0,00 sekian persen gitu ya, menggiurkan.
tapi kita berusaha sabar menahan diri untuk tidak ikut-ikutan transaksi riba misalnya. Tawarannya luar biasa, menggiurkan sekali. Begitu kan? Jadi kita bersabar untuk tidak jatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika misalnya ada orang yang kita lihat mereka bermaksiat, kita berusaha menahan diri. Walaupun misalnya uang kita ada untuk itu, kita sabar. Bapak sudah berhenti merokok misalnya. Tapi awal-awal perjuangan berhenti itu kan berat. Sabar untuk tidak terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Bahkan saking hebatnya dia, dari asap rokok itu dia sudah tahu apa merek rokoknya gitu. Saking seniornya dia. Tentu kan perjuangan untuk meninggalkan itu berat. Seorang yang berusaha meninggalkan perbuatan yang haram, apalagi misalnya nyanyi-nyanyian, musik-musik, untuk meninggalkan itu tentunya berat. Apalagi dia sudah tahu, sudah hafal banyak lagu-lagu misalnya, ya, atau dia jago main gitar. Nah, ini kan perjuangan untuk meninggalkannya itu berarti lebih berat. Dia tahu kunci-kuncinya misalnya. Maka as-sabru an maharimillah. Kita bersabar, mewaspadai diri, menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Dan ingat jamaah sekalian, kata Imam Ahmad dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min." Siapa yang meninggalkan yang haram ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan berikan keberkahan pada rezeki kita. Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah akan tolong kita. Allah jadikan anak-anak dan keluarga kita sehat-sehat, tidak ada masalah yang berarti, mereka mudah menghafal Al-Quran, ya, mereka patuh sama ibunya, mereka mendengar bapaknya. Ini diantara manfaat daripada kesabaran itu. Ada keberkahan yang Allah berikan. Yang ini jarang kita sadari. Anak-anak kita sehat, ya Pak, jarang masuk ke rumah sakit misalnya. Ini juga keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Di antara kuncinya adalah kita berusaha mencari nafkah yang halal dan memberikan kepada mereka nafkah yang halal. Berarti kan dia menjauhi perkara-perkara yang haram. Poin yang kedua. Dan yang ketiga, kita sabar atas takdir Allah, ketetapan Allah, yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu menyakitkan. Ibu kita meninggal di usia kita baru 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Sementara orang-orang ada yang usianya udah 50 tahun, ibunya masih hidup. Tentu ini takdir yang bagi kita, Masya Allah, berat menjalaninya. Tapi kita sabar, menahan diri untuk tidak mencela takdir Allah. Gak boleh kita bilang, ya Allah kenapa harus saya? Ya Allah kenapa harus keluarga saya? Atau dia robek-robek bajunya, dia tampar-tampar pipinya. Ini bagian bentuk ketidaksabaran seseorang atas takdir. Tapi kalau kita menangis, tidak apa-apa. Nabi Muhammad SAW ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah tabki, ya Rasulullah engkau menangis. Kata Nabi, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Ya, sesungguhnya
mata itu menangis, hati ini bersedih, dan kami sangat kehilangan akan kepergianmu wahai Ibrahim, tapi tetap kami mengatakan perkara-perkara yang diridhoi sama Rabb kami. Jadi menangis wajar saja, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, ada ujian-ujian, ya. Itu dia jamaah sekalian. Maka penting kita untuk mempelajari sabar ini. Begitu juga yang perlu untuk kita pahami bahwa ketika seorang mendapatkan musibah, ada 4 keadaan seseorang dalam menyikapi musibah. Nanti biar kita tuliskan untuk mengingatkan lagi. Yang pertama, ketika mendapatkan musibah, bagaimana sikap seseorang? Pertama, dia mencela takdir Allah. Itu orang yang pertama. Dia mencela takdir Allah. Dia marah-marah. Ya. Yang kedua, orang yang bersabar. Pertama, orang yang mencela takdir Allah. Yang kedua, orang yang bersabar. Dan yang ketiga, orang yang ridha. Orang yang ridha. Dan yang keempat, orang yang bersyukur. Jadi ada 4 keadaan tipikal manusia ketika mendapatkan ujian, musibah. Pertama, orang yang mencela takdir Allah. Kedua, orang yang sabar. Jadi sabar ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, orang yang ridho dengan musibah itu, rela dia. Dan yang keempat, orang yang bersyukur. Dapat musibah, bersyukur. Nah, ini kita dengarkan penjelasan para ulama. Pertama, orang yang marah, mencela takdir Allah. Dia cela, dia hina takdir tersebut dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan badannya. Ya. Misalnya apa? Dalam hatinya dia merasa sepertinya Al-Khaliq ini zalim kepada saya, zalim kepada keluarga saya. Ini tidak adil. Muncul dalam hati seseorang seperti itu, ini bahaya. Segera dia harus beristighfar, karena itu waswas dari syaitan. Ada juga orang yang mencela dengan lisannya. Ya tadi misalnya dia bilang, kenapa harus anak saya ya Allah? Banyak lagi anak-anak orang lain, begitu kan? Ucapan-ucapan yang seperti itu mencela takdir Allah. Atau dengan anggota badannya dia mencela ketetapan itu. Itulah tadi dengan merobek-robek pakaiannya. Atau ada tradisi di sebagian adat di Indonesia, ketika dia mendapatkan musibah, keluarga inti atau ahli musibah itu memotong jarinya atau melukai badannya. Dan ini bentuk yang menyelisihi syariat. Ada ya Pak begitu ya? Dilukai atau digoresnya, pokoknya dilukai jari jemarinya. Tanda dia katanya berduka cita. Tapi wallahu a'lam, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh kita menampar pipi kita, melukai badan kita, merobek-robek pakaian, atau sengaja mereka menggundul rambutnya botak dalam rangka turut berduka cita. Maka hal yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, dan orang yang seperti ini akan mendapatkan kerugian, agamanya rusak, artinya berkurang amal solihnya, dan setelah itu dia mencela takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan padanya di dunia ini. Karena walau bagaimanapun itu akan terjadi. Itu sudah terjadi. Dia cela bagaimanapun tidak akan ada yang berubah. Begitu ya. Keadaan yang kedua jamaah sekalian, ada orang yang sabar. Nah, jadi tadi orang yang mencela takdir Allah, yang kedua derajatnya orang yang sabar, itu menahan diri. Benar dia tidak senang dengan musibah itu,
Sebatas itu tidak masalah. Tidak ada yang senang ketika mendapatkan ujian misalnya kan. Dia tidak menyukainya. Dia juga tidak misalnya tidak suka ketika musibah itu menimpa dia, tapi dia menahan diri. Dia tidak ucapkan kalimat-kalimat celaan dengan lisannya. Dia juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh syariat dengan anggota badannya, begitu ya. Tapi pada hakikatnya dia tidak menyukai musibah yang menimpa dia, tapi dia bersabar, tidak mencela, ya, tidak menghina ketetapan Allah. Adapun keadaan yang ketiga adalah orang yang ridha, bi an yakunal insanu munsyarihan sadruhu bihadhil musibah wa yarda biha ridaan tamman wa ka'annahu lam yusaf biha atau lam yusif biha. Itu seorang yang berlapang dada dengan musibah itu. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Ini sudah terjadi, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya kita jalani saja. Itu orang yang ridha, berlapang dada dia. Dia tetap meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itulah yang terbaik untuk dirinya. Ya, mau bagaimanapun ini sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Baik. Keadaan yang keempat, orang yang bersyukur. Ada orang yang bersyukur ketika dapat musibah? Ada. Itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan misalnya dia ucapkan dengan lisannya, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Bagaimana bentuknya? Dia meyakini bahwa ketika dia mendapatkan musibah, jika dia ketika dia mendapatkan musibah, dia yakin Allah akan berikan pahala yang banyak untuknya. Dia meyakini bahwa musibah itu tanda sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Lihat Pak, Nabi dari ribuan Nabi dan Rasul, yang paling berat ujiannya adalah Rasul Ulul Azmi. Yang paling berat cobaannya ketika berdakwah, para Rasul Ulul Azmi. Dan dari Rasul-Rasul Ulul Azmi itu yang paling berat ujiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling dicintai oleh Allah? Ainaan. Tapi beliau berat ujiannya. Nabi Nuh pernah dicela dengan orang gila ketika membuat bahtera itu. Nabi Muhammad juga dijuluki dengan Majnun. Ya. Ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dilukai wajahnya, ditampar sama orang-orang kafir Quraisy, diludahi Rasulullah ketika bermajlis, ketika di Mekah. Nabi Isa mau dibunuh, Nabi Muhammad juga mau dibunuh. Dikepung rumah beliau, dikejar-kejar sama orang-orang yang mau memenangkan sayembara itu. Siapa yang dapat kepala Muhammad, 100 ekor unta hadiah. Berat ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Aisyah, siapa di antara kalian yang sedang mendapatkan ujian, siapa di antara kalian yang sedang mendapatkan ujian dari Allah, ambillah pelajaran dari ujian yang menimpa Rasulullah. Ujian Nabi lebih berat. Baru saja lahir, ayahnya sudah tiada. Mungkin kita masih sempat ketemu sama ayah kita, kita mungkin sempat kenal wajahnya. Ya, Nabi Muhammad begitu lahir dia tidak kenal bapaknya. Ujian beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Maka itu jamaah sekalian, ada orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya. Ada sebuah hadis juga yang menyebutkan di antara amalan-amalan kebaikan itu isbaghul wudu'i 'alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Ya. Jadi kan ada tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Surah Al-Imran ayat 200. Apa maksudnya? Isbiru, bersabarlah kalian untuk tidak melakukan maksiat. Bersabarlah kalian untuk melakukan ketaatan. Ya. Itu diantara maknanya. Dan juga sabiru, ka'anna ahadan yusabiruka kama yusabirul insan aduwahu fil qitali wal jihad. Ya, di antara makna sabiru al-musabarah fahiya 'ala ta'ah. Orang yang dimaksudkan dengan al-musabarah itu adalah orang yang bersabar di atas ketaatan. Karena dalam ketaatan ini ada dua unsur penting yang harus kita pahami. Yang pertama, fi'lun yatakallafu bihil insanu wa yulzimu nafsahu bihi. Perbuatan yang seorang memang harus melakukannya. Mau tidak mau dia harus menjalankan sholat 5 waktu. Dia harus bersabar dalam ketaatan itu. Atau perjuangan yang kedua, perjuangan di dalam menjalankan ketaatan itu jamaah sekalian. Ya, mendatangi majelis-majelis ilmu itu juga butuh perjuangan. Mendatangi saf-saf salat berjamaah itu juga butuh perjuangan. Ya. Dan apa yang dimaksud dengan warabitu ribat? Di antara makna ribat itu adalah perjuangan kita di dalam menjalankan ketaatan, misalnya menyempurnakan wudhu. Kita sudah tahu bagaimana wudhu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita luput juga dari situ. Padahal kita tahu harus dimulai dengan bismillah, kemudian basuh telapak kanan. Yang sunnah-sunnahnya kadang kita luput. Maka perjuangan atau perjuangan berwudhu di musim dingin, ini juga berat. Apalagi banyak melangkah ke masjid. Perjuangan kita ke masjid, karena tidak semua masjid itu dekat dari rumahnya. Dia harus berjalan kaki berapa langkah, itu juga bagian dari ribat. Atau menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, itu juga bagian dari ar-ribat. Maka itu kata Rasulullah, fadzalikumur ribat. Itu yang dimaksud dengan ar-ribat. Ada juga yang memaknai ribat ini adalah jaga malam. Ketika ada jihad fisabilillah, ada yang jaga malam.
Ketika kaum muslimin sedang istirahat, dia jaga malam di situ. Itu juga pahalanya luar biasa. Ya. Baik. Banyak ujian-ujian yang Allah berikan. Walanabluwannakum ay lanakhtabirannakum. Sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Enggak banyak, ada ketakutan. Artinya semua kita sedang mempunyai ujian masing-masing. Itulah butuh kesabaran. Makanya kata Umar bin Al-Khattab, inna manzilatas sabri lil insani kamanzilatir ra'si fil badan. Sesungguhnya kedudukan sabar dalam agama Islam ini, bagaimana urgensinya sabar dalam syariat Islam, sebagaimana kedudukan kepala dalam sebuah jasad. Kalau seorang nggak ada kepalanya, apa gunanya dia hidup, gitu kan Pak? Artinya seorang yang beragama, rajin ke majelis ilmu, tapi nggak ada kesabarannya, nggak ada sabar-sabarnya, ya, kesabarannya setipis apa? Setipis kulit ari, begitu ya, maka akan rusak nanti amal solehnya. Ya, makanya kita mendapatkan ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Itu apa? Rasa takut, sedikit rasa takut, tidak semua rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Apalagi kita di perantauan mungkin, ya, kita mengalami sedikit rasa lapar. Mungkin di awal-awal ya, kalau sekarang ujiannya kekenyangan. Bukan lagi lapar, kekenyangan ujiannya. Nah, apalagi sudah banyak kenal sama teman-teman, itu lain lagi berarti ujiannya. Baik. Wa akhwafu ma nakhafu minhu dzunubuna li'anna dzunuba sababun likulli alwailat. Dan di antara yang perlu kita takutkan juga, rasa takut itu apa? Kita harus takut akan dosa-dosa kita. Karena dosa tersebut menyebabkan seseorang diancam dengan kecelakaan-kecelakaan. Wailun, 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 kan banyak dalam ayat ini. Wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang mutaffifin. Kenapa itu? Karena dosa. Apa itu al-mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia minta barang yang dia beli itu ditimbang sama orang, dia minta dilebihkan. Tapi kalau dia yang menimbang, jadi timbangan dewa. Ditimbang 1 kilo sampai rumah 8 on. Nah, muskilah. Ya. Jadi makanya itu kan istilah-istilah di pasar, kalau orang Medan bilangnya pajak gitu ya. Nah, itu ada yang menipu dalam timbangan, al-mutaffifin. Kenapa Allah ancam dengan wail, dosa? Kita harus takut itu. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang suka mencela, ya, orang yang suka ghibah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Itu orang yang suka menghitung-hitung uangnya, terlalu cinta kepada dunia. Dia mengira hartanya itu bisa mengekalkannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini diantara keyakinan siapa? Abu Lahab. Dia menganggap jabatannya yang tinggi, dia dihormati di sana, hartanya banyak, dia menganggap itu dapat mengekalkan eksistensi dia di Mekah. Tapi tidak. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang tidak baik. Waliyadzubillah. Wa naqsim minal amwal. Ya. Wal ju' di sini seorang yang diuji dengan al-ju', rasa lapar, ada 2 makna. Ya, misalnya Allah berikan kepadanya ujian atau penyakit. Ada orang yang banyak makan tapi tidak kenyang-kenyang misalnya. Ada penyakit yang seperti itu. Atau memang
Di antara makna daripada ju' itu paceklik, musim paceklik begitu ya. Ada yang biasanya panen sekian, tapi berkurang hasil panennya atau terkena wabah misalnya kan. Itu di antara makna. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta kita. Itu ujian atau merosot ekonomi, apalagi inflasi, itu juga ujian bagi kita jamaah sekalian. Dan wal amfusi, ujian terhadap diri kita. Al maut, itu kematian. Was samarat, ya, terhadap tumbuhan-tumbuhan juga. Itulah tadi misalnya musim panen yang tidak beraturan, yang hasilnya juga berkurang, kurang keberkahannya, itu diantara ujian-ujian. Kalau kita ingat dulu bagaimana kakek dan nenek kita hidupnya sederhana, tapi berkah dan senang mereka kayaknya, ya kan? Mereka yang nggak ada gaji misalnya bulanan, tapi untuk makan tinggal ambil di ladang, di kebun. Mau apa namanya? Mau laut tinggal mancing misalnya kan? Jadi berkah, jauh dari riba, jauh dari suap menyuap, jauh dari gharar. Keberkahan di situ muncul. Begitu ya. Hasil panennya juga Masya Allah luar biasa. Walaupun mungkin hari ini lebih besar hasil panennya, tapi keberkahannya itu berbeda jamaah sekalian. Oh iya. Di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, ya, disebutkan wa an Abi Malik al-Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhan was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Nah, siapa yang baca terjemahannya? Ada terjemahan Pak? Silakan. Dari Abu Malik al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian sebagian dari iman, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat seperti cahaya, mencegah dari yang munkar dan mendorong berbuat kebajikan. Dan sedekah adalah dalil di hari kiamat ketika ditanya hartamu digunakan untuk apa. Dan sabar adalah penerang jalan menuju hidayah. Dan Al-Quran adalah hujan yang menguntungkan atau merugikanmu. Setiap manusia keluar di waktu pagi, ada yang menjual dirinya untuk mentaati Allah, maka ia membebaskan dari azab neraka dan mencelakakannya dengan berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Baik, ahsan. Itu hadis yang pertama jamaah sekalian. Namun di sini tadi ada kita baca di antara dalilnya innallaha ma'as sabirin. Ini perlu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, perlu untuk kita pahami jamaah sekalian, apa makna Allah bersama orang-orang yang bersabar? Ini perlu untuk catat ya. Ini dalam bahasa Arab namanya ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah. Ada namanya ma'iyah ammah, ma'iyah umum, ya, syamilatun likulli ahad, yang itu ada pada setiap seseorang. Ini nanti bisa kita jelaskan kepada orang lain apa maksud Allah bersama kalian, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, begitu ya. Jadi ada namanya ma'iyah yang umum. Allah berfirman, dalilnya ma'iyah yang umum ini surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Ya. Ini adalah ma'iyah al-ammah bagi setiap hamba-hamba Allah. Ya, apa maksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada? Itu adalah maksudnya ma'ahu bi'ilmihi wa yuhitu bihi sultanan wa qudratan wa sam'an wa basaran wa ghaira dhalik. Itu Allah bersama kalian, bukan zat Allah, tapi ilmu Allah. Ya, penguasaan Allah, pendengaran dan penglihatan Allah. Jadi, apa maksudnya ma'iyah yang umum? Allah bersama kalian, yaitu ilmunya, kemudian penguasaannya, pendengaran dan penglihatannya. Artinya apa jamaah sekalian? Allah mengetahui tindak tanduk kita dimanapun kita berada. Allah pasti mengetahui. Bukan zatnya yang bersama kita. Ini keyakinan orang-orang yang menyimpang. Dia meyakini Tuhan itu menyatu dengan makhluk, sehingga akhirnya pada puncaknya dia nggak mau sholat. Karena kalau dia mau sholat, nyembah siapa? Ini keyakinan yang menyimpang. Sebenarnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, penguasaan Allah. Begitu ya. Itu ma'iyah yang umum. Ada juga ma'iyah yang khusus atau ma'iyah khassah. Nah, ini ma'iyah yang khassah. Apa maksud ma'iyah yang khassah? Apa dalilnya? Itu tadi, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Apa maksud ma'iyah di sini? Allah berikan pertolongan kepadanya. Ya. Jadi ma'iyah khassah ini tidak semua orang diberikan. Allah berikan pertolongan. Ini khusus kepada para rasul dan pengikut-pengikutnya. Juga dalam surah An-Nahl ayat 128. Dalilnya ma'iyah khassah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang melakukan kebaikan. Sama seperti misalnya contohnya misalnya ada seorang mengatakan mazilna nasiru wa suhailun ma'ana. Suhail itu nama jenis apa? Bulan atau bintang ya. Dan juga yang mengatakan meteor. Jadi bilang kami berjalan di malam hari dan bulan itu bersama kami. Nah, tidak dipungkiri bahwa bulan itu di atas. Bulan itu nggak sama kita. Tapi bulan itu di atas, tapi kita berjalan di malam hari, bulan bersama kita. Bahasa orang seperti itu kan? Bulan menemaniku malam ini. Apakah bulan itu bersama dia? Tidak. Bulan itu di atas. Nah, ketika dikatakan wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, di langit. Ya, di atas langit maksudnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Tetapi ilmu, pengetahuan Allah, pendengaran dan penglihatan Allah senantiasa Allah mengawasi kita. Jadi bukan zatnya yang bersama kita. Terus kita pahami ini. Karena sebagian orang-orang sufi salah dalam memahami ayat-ayat yang seperti ini. Dia menganggap dia bersama, menyatu dengan Allah ketika dia beribadah. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi ini ma'asyiral muslimin yang perlu juga untuk kita pahami tentang ma'iyatullah. Ada yang sifatnya ammah, ada yang sifatnya khassah. Ya. Dan juga di ayat tadi disebutkan wabashshiris sabirin, berikanlah
kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Di antaranya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka memahami bahwa itu ketetapan dari Allah. Ya. Semua orang akan meninggal. Kita hanya menunggu waktu saja. Jadi tidak ada yang perlu kita cela dari ketetapan Allah itu. Maka kita ucapkan apa? Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya bagi Allah lah apa yang hendak Dia ambil, dan baginya juga apa yang hendak Dia berikan. Itu sesuai dengan kekuasaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Semua kita akan kembali. Ya. Kita akan melewati fase alam-alam. Pertama alam rahim, kemudian kita ke alam dunia, setelah itu ke alam barzakh, alam kubur, setelah itu alam akhirat, dan di sini kita kekal abadi. Imma fil jannah wa imma fil nar. Apakah tempatnya di surga atau tempatnya di neraka? Tidak ada tempat ketiga. Al-manzilah baina manzilatain itu tidak ada. Ya Pak, tidak ada seperti itu. Namun orang-orang yang memiliki sebidi dzarrah keimanan di dalam hatinya, setelah dia mendapatkan siksaan sesuai dengan kadar dosanya, Allah akan katakan kepada malaikat Malik, ya Malik, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman. Wahai Malik, keluarkanlah dari neraka sesiapa saja yang memiliki sebiji darah keimanan dalam hati. Tetapi jamaah sekalian, tidak ada yang sanggup, kita ini tidak ada yang sanggup menahan panasnya api neraka. Ya, tidak ada yang sanggup. Bahkan Nabi ketika naik ke langit, dia tanya kepada malaikat Jibril, "Mali lam ara Mikail dahikan qat." Wahai malaikat Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail tersenyum walau sejenak? Apa kata malaikat Jibril? Ma dhahika Mikail mundu an khuliqatin nar. Malaikat Mikail tidak pernah tertawa, tidak pernah sanggup tersenyum setelah dia melihat diciptakannya neraka. Di neraka itu sudah tercipta, sudah ada. Panas luar biasa. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, narukum hadhihi alladhi yuqadu bani Adam juz'un min sab'ina nari jahannam. Api yang ada di dunia, api kalian ini, yang kalian saksikan yang ada di dunia ini, hanya satu bagian dari 70 kali lipat panasnya neraka jahanam. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, innaha lakafiyah, ini sudah cukup membinasakan kami. Api dunia, barusan di mana? Di Tanjung Balai, kebakaran, berapa rumah? Puluhan rumah hangus. Tapi kata Rasulullah, api neraka itu dilipat gandakan 69 kali lipat lebih panas dari api dunia. Panasnya bukan hanya merah, tapi kehitam-hitaman. Jadi jangan menganggap, oh nggak apa-apa loh Ustaz singgah di neraka, nggak boleh. Ya, kita harus meminta kepada Allah al-firdaus al-a'la, jannatul firdaus. Suatu ketika Nabi duduk bersama sahabat. Fasami'na wajbatan. Kata sahabat itu, kami dengar suara dentuman yang kuat. Rasul mengatakan, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat menyebutkan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allahu wa rasuluhu a'lam. Dulu boleh kita bilang begitu. Sekarang hanya boleh kita katakan Allahu a'lam, karena Rasul sudah meninggal. Lalu kata Nabi, innaha lahajarun arsalahu Allah Ta'ala min nari jahannam mundu sab'ina kharifan wal ana hinan taha ila qa'riha. Itu adalah sebuah batu yang Allah jatuhkan dari atas neraka jahannam 70 tahun yang lalu. Sekarang baru sampai ke dasarnya. Dalam neraka jahannam itu jemaah sekalian. Dijatuhkan di tahun 2020. Perputaran dunia 70 tahun, 2090 baru sampai ke dasar jahannam.
Lama sekali. Itulah dalamnya neraka jahanam. Ya. Maka wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perlu untuk kita pahami. Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah dia bersabar dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ya, mereka akan mendapatkan as-salawat. Apa makna salawat? Jam'u salatin wa hiya thana'ullahi alaihim fil mala'il a'la. Mereka akan mendapatkan pujian dari Allah di kalangan para malaikatnya di langit sana. Orang yang bersabar tadi, ulaika alaihim salawat. Ai bimakna mada? Thana'ullahi alaihim. Allah memuji mereka. Allah sebut nama orang-orang yang bersabar itu di kalangan para malaikatnya, sehingga nama antum masyhur di langit. Ada orang-orang yang terkenal namanya di langit, tapi tidak terkenal di dunia ini. Ya? Bukankah ada hadis Nabi yang mengatakan innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian dimudahkan rezekinya, diberikan pertolongan oleh Allah karena doa orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir di antara kalian. Maka tidak ada salahnya, Pak. Ada ponakan kita yang yatim misalnya, Bapak bantu, kasih 100.000 rupiah, ya, kasih 50.000 rupiah, doakan saya, doakan. Minta supaya didoakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Ini di antara jalan pertolongan, mudahnya rezeki. Pernah satu ketika ada seorang kakak mengadukan dia banyak membiayai pendidikan adiknya, padahal mereka sudah yatim piatu. Maka Nabi katakan, sesungguhnya engkau ditolong, rezekimu dimudahkan karena engkau membantu adikmu itu. Masya Allah. Kita juga adik-beradik, ada kakak, ada saudara, kerabat terdekat, tolong mereka. Ya. Jadi orang yang bersabar tadi apa? Salawatum mir rabbihim wa rahmah. Kalau rahmah kita udah tahu ya, itu kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Jadi banyak keutamaan orang yang bersabar. Dia mendapatkan pujian dari Allah di kalangan para malaikat, dan dia juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dia mendapatkan hidayah. Alladzina hadahumullahu azza wa jalla 'inda hululil masaibi falam yatasakhatu wa innama sabaru ala ma asabahu. Mereka itu tidak mencela takdir Allah ketika mendapatkan musibah, bahkan mereka bersabar. Ya, mereka bersabar. Makanya ketika ada orang yang meninggal, yang sebaiknya kita katakan apa? Rahimahullah. Ini doa, Pak. Bukan kita katakan almarhum atau almarhumah. Apa bedanya, Ustaz? Bedanya kalau kita ucapkan rahimahullah untuk laki-laki, itu doa, semoga Allah merahmatinya. Kalau perempuan, rahimahallah, semoga Allah merahmatinya, bentuk doa. Tapi kalau dia bilang almarhum atau almarhumah, ini bentuk penegasan, pasti dapat rahmat. Bahkan yang lebih parah, orang non-muslim meninggal dibuat juga almarhum sekarang. Ada kan? Nggak cocok. Dia nggak dapat rahmat Allah. Ya. Jadi almarhum itu sebuah statement, pernyataan, pasti dirahmati Allah. Maka baiknya kita bilang rahimahullah atau rahimahallah. Kalau mendiang itu kan ya mendiang, nggak ada unsur doa, tapi boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi yang lebih afdal bapak fulan rahimahullah, ibu fulan, ibu fulanah rahimahallah. Atau semoga dia syahid. Jangan dibilang asyahid, tapi bilang misalnya semoga dia syahid insyaallah, karena kita tidak tahu bagaimana. Karena ada seorang yang berperang ketika bersama Nabi, banyak orang yang dia kalahkan. Para sahabat memuji-muji si fulan ini. Lalu apa kata Nabi? Huwa finnar, kata Nabi.
tempatnya di neraka. Ternyata apa? Ketika dia berperang, dia kena tusukan pedang, dia nggak sabar dengan sakit pedang itu, akhirnya dia bunuh diri. Orang-orang nggak tahu itu. Sementara bunuh diri itu dosa besar, mati dalam kefasikan. Man qatala nafsahu bi syai'in minad dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang mau mencelakai dirinya dengan alat-alat di dunia ini, dia akan disiksa nanti di hari kiamat dengan benda ini. Ya. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Berikutnya nanti baru kita bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan sabar, karena ini sangat luar biasa. Ya, ada 90-an kata para ulama ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang pentingnya dan urgensi daripada sabar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.